saja. Setiap langkahku beri, setiap detik waktu. Namun di depanku kini semua itu hilang. Mengapa kau berubah kasihku? Mengapa janji itu kau ingkari? Semua pengorbananku jadi tak berarti. Yang sabar ya ibu, cepat sembuh. Ya Allah, aku seorang anak dan aku juga seorang ayah. Dua arah satu langkah akan kuarahkan kemanakah. Ibu sedang sakit, anakku banyak kebutuhan yang harus aku penuhi. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Ya, besok kata ibu guru, orang tua harus datang ke sekolah karena kami ada presentasi. Ayolah janji, karena kamu tahu dari kamu lagi sakit. Ayo coba usahakan. Tapi kalau ayah nggak bisa datang, kamu jangan marah sama ayah ya. Nah ya, aku ngerti. Terima kasih. Tapi ayah melihat keadaan. Kalau ada yang menjaga nenek kamu, ayah akan usahakan. Ya, Ayah, nenek kamu dulu. Mas Syukur, gimana ini? Ibu panasnya naik lagi suhu badannya dan belum mau makan. Kalau terus-terus begini, kita bawa ke puskesmas aja. Aduh, gimana ya Mbak? Kondisi keuanganku hanya cukup untuk anakku Sinia untuk bayar sekolahnya bulan ini. Weh, Assalamualaikum Pak Syukur. Siapa ya Mas? Rezeki Pak Syukur. Oh iya. Maaf ya. Pak Syukur, ini bubur. Katanya ibu drop. Iya lagi drop banget. Makasih ya, kamu pas butuh banget sama. Makasih atas keputusan kamu. Kamu ada waktu kita ngobrol-ngobrol? Boleh Pak Syukur, apa nih? Aku bingung keadaanku. Aku sebagai anak dari ibu yang sedang sakit, aku juga seorang ayah. Dan sementara anakku juga butuh biaya untuk sekolahnya dan lain-lain. Kamu bisa nggak kasih pendapat buat aku? Pak Syukur harus memilih salah satu.
nggak mungkin kalau aku harus pilih salah satu, karena yang satu adalah anakku, yang satu adalah ibu. Mohon doanya ya, mudah-mudahan aku bisa lewati cobaan ini. Makasih ya Bu. Makasih banget atas bantuannya. Syukur, janji ya, jaga ibu baik-baik. Tapi jangan lupakan Nia, dia perlu kamu lebih dari siapapun. Terasa berat. Astagfirullahaladzim. Mendengar pesan dari istriku ya. Insyaallah aku bakal jaga ibu dan juga anak. Terima kasih istriku, walaupun sudah tiada, kau sudah mengingatkan aku. Mudah-mudahan aku bisa menyelesaikan semua, tentunya dengan pertolongan Allah. Bang Syukur itu keras kepala, udah tahu ibu sakit parah. Tapi dia selalu mementingkan uang sekolah Nia, padahal Nia bisa cuti sekolah sebentar. Itulah masalah sendiri. Pak Syukur itu nggak mau anaknya putus sekolah seperti itu. Tapi ibu itu satu-satunya orang tua yang masih hidup, dan dia satu-satunya masa depan yang dia punya. Pak Syukur, bisa kita bicara di dalam, bukan soal pilihan, tetapi soal tekanan yang Bapak alami. Iya, saya benar-benar merasa tertekan keadaan saya saat ini. Itu wajar, tapi Pak Syukur tidak sendiri. Dalam bimbingan konseling, kami percaya bahwa berbagi beban bisa meringankan langkah. Baik, karena saya sebagai laki-laki juga harus bijak dalam melihat. Yang satu adalah ibu saya, yang satu juga anak saya. Maka saya mungkin dengan bertemu dengan ibu bisa membantu meringankan beban saya. Bapak menjadi kuat bukan berarti menanggung semuanya sendiri. Justru saat Bapak tahu kapan harus bicara, disitulah Bapak kedewasaan dan tanggung jawab. Baik, maka apa yang harus saya lakukan? Lelah itu manusiawi, Pak. Saya merasa lelah, benar saya merasa lelah sekali. Dan mencari bantuan itu bijak. Kita bisa atur jadwal, dia lebih fleksibel. Irma dan Rizky nanti bisa saling membantu, bahkan ada relawan yang bisa ibu di akhir pekan nanti jaga. Saya merasa ringan beban saya setelah berdiskusi dengan ibu. Mudah-mudahan saya sebagai laki-laki, sebagai punggung rumah tangga bisa menyelesaikan ini, tentunya dengan bimbingan konseling dari Ibu. Saya banyak terima kasih Bu ya. Doain kami dan doain saya, mudah-mudahan saya selalu bijak dalam mengambil sikap. Sama-sama Bapak, semoga Bapak
setiap langkah beristirahat. Dan sekolah ini bukan hanya untuk tempat Nia belajar, tapi tempat di mana ayahnya bisa mendapat semangat. Baik Ibu, terima kasih. Oke Pak. Terima kasih. Repot-repot saya datang ke sini mungkin belum bisa memberikan solusi, tapi insya Allah saya siap mendengarkan segala keluhan. Tahu kan aku seperti berdiri di jembatan itu. Kalau aku salah langkah ini bisa hancur semuanya. Tapi Bapak nggak boleh lupa, meskipun Bapak mungkin terasa berat, tapi Bapak masih memiliki keluarga dan teman-teman kami semua yang insya Allah siap menyeimbangkan kehidupan Bapak. Benar. Kalau aku pilih ibu, maka aku akan hancurkan semangat Nia. Kalau aku pilih Nia sebagai anakku, maka harapan cita-citanya akan hilang. Tapi sama saja aku mengkhianati ibu. Benar Pak. Tapi untuk situasi saat ini bukanlah lagi tentang memilih, tapi tentang tolong menolong, kerjasama, dan mengerti apa itu arti dari keluarga. Terima kasih banget atas dukungannya. Mudah-mudahan aku semua. Ibu, aku titip dulu ya. Ada Reski dan Irma yang menemani ibu sampai siang hari. Aku akan menemani Nia karena hari ini penting buat dia seperti ibu dulu menemani aku. Aku pergi dulu ya Bu. Kamu udah siap nak? Sepatu. Aku selalu bilang, setiap langkah ke depan adalah bentuk cinta pada masa depan. Tetapi tidak berarti kita meninggalkan masa lalu. Aku belajar bahwa keluarga itu bukan soal siapa yang sempurna, tetapi siapa yang bertahan pada masa sulit. Terima kasih Vira. Aku sudah bisa membagi dua cinta. Seperti kita masih bersama, kita bisa membagi impian-impian kita. Dan berhasil melalui langkah itu. Iya, langkah kecil yang berarti besar. Langkah kecilmu cukup untuk dua cinta besar dalam hidupmu. Kau katakan padaku, kita akan abadi. Kau yang bilang kita akan baik-baik saja. Setiap langkahku